Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Mayanti Bewudin, biasa dipanggil Maya. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diberikan oleh Ibu dosen Siti Hajar selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Menulis Sastra. Di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik dari sebuah novel yang saya baca yang berjudul Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana. Ada beberapa unsur intrinsik yang saya tanggapi di sini, di antaranya tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Layar Terkembang adalah novel karya Sultan Takdir Ali Syabana yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1937 oleh Balai Pustaka. Nah, novel ini mengisahkan dua bersaudara, yaitu Tuti dan Maria, yang memiliki karakter yang berbeda. Nah, Tuti adalah seorang wanita serius, tegas, dan aktif dalam organisasi wanita. Dia memperjuangkan hak-hak wanita atau hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Sementara itu, Maria adalah sosok yang periang, lincah, dan mudah bergaul. Baik, kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu tema. Di sini saya menanggapi tema utamanya adalah emansipasi wanita dan kebangkitan nasionalisme. Nah, jadi novel ini menggambarkan semangat modernisasi yang selaras dengan perjuangan wanita untuk mendapatkan hak dan kebebasan yang sama dalam masyarakat. Selain itu, terdapat juga subtema seperti pendidikan dan cinta. Masuk yang kedua, yaitu tokoh dan penokohan. Nah, di sini saya menanggapi ada beberapa tokoh dalam novel ini, antara lain yaitu yang pertama Tuti. Tuti ini seorang wanita yang cerdas, berpendidikan tinggi, mandiri, dan rasional. Nah, dia mewakili sosok perempuan modern yang ideal menurut pandangan pengarang atau penulis. Nah, dia sangat mementingkan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat. Tokoh yang kedua adalah Maria. Jadi Maria ini adalah adik dari Tuti. Sosok dia ini digambarkan lebih lembut, feminim, dan romantis. Nah, Maria ini melambangkan sosok perempuan yang masih terikat oleh nilai-nilai emosional dan tradisional. Tokoh yang berikutnya adalah Yusuf. Yusuf ini dia merupakan putra dari Demang Munaf di Mertapura. Nah, Yusuf memiliki sifat yang baik dan patuh. Dia juga merupakan seorang mahasiswa kedokteran yang aktif dalam berorganisasi. Nah, meskipun ia seorang mahasiswa kedokteran, namun tidak ada sedikit pun sifat sombong dalam dirinya. Selain itu, dia pun sangat menghormati orang lain. Tokoh yang berikutnya adalah Raden Wiryaatmaja. Raden Wiryaatmaja ini adalah ayah dari Tuti dan Maria. Dia mempunyai sifat yang baik, pasrah, penyayang, dan selalu memberikan kebebasan kepada kedua putrinya. Akan tetapi mereka harus memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh ayahnya, yaitu Raden Wiryaatmaja itu, dengan melakukan hal-hal yang positif. Nah, selain itu ia juga memiliki sifat yang dia juga merupakan seseorang yang memegang teguh soal agama. Yang berikutnya Partadihajra. Nah, Partadihajra ini adalah adik ipar dari Wiryaatmaja. Dia memiliki sifat yang peduli, perhatian, dan teguh akan pendirian. Yang berikutnya ada Saleh. Saleh ini adalah anak dari Partadihardja. Nah, dia merupakan seorang lulusan sarjana yang sangat peduli dengan alam, sehingga dia mengabdikan diri sebagai petani dan tinggal di desa.
Yang berikutnya ada Rukama. Rukama ini merupakan sepupu dari Tuti dan Maria. Dia orangnya suka bercanda. Yang berikutnya ada Ratna. Ratna ini adalah istri dari Saleh. Dia mempunyai sifat yang baik hati dan dia juga pandai. Tokoh yang terakhir yaitu Juru Rawat. Juru Rawat ini adalah orang yang nantinya akan merawat Maria. Dia sifatnya baik hati. Lanjut ke yang ketiga yaitu latar atau setting. Di sini saya menanggapi 3 latar. Pada novel ini saya menanggapi 3 latar, yaitu yang pertama latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga latar suasana. Nah, latar tempat pada novel Layar Terkembang ini spesifiknya itu di kota Bandung dan sekitarnya. Namun secara umumnya bisa kita lihat di dalam novelnya itu bisa di pasar ikan atau lebih tepatnya di akuarium, di kamar, di tepi pantai, di gedung permufakatan, dan ada juga di danau Ranau. Yang berikutnya latar waktu. Latar waktu pada novel Layar Terkembang adalah pagi hari, sore hari, dan malam hari. Dan yang terakhir latar suasana. Latar suasana pada novel ini digambarkan dengan suasana yang tegang, keramaian, hikmat, ketenangan, kalut, dan juga haru. Yang berikutnya alur. Alur pada novel ini menurut saya adalah alur maju atau progresif, yang dimana cerita ini diawali dengan pengenalan tokoh-tokoh utama, kemudian berkembang pada konflik batin dan hubungan antar tokoh. Nah, sehingga hingga mencapai klimaks saat Maria meninggal dunia karena sakit, yang menyentuh hati Tuti dan Yusuf serta menyadarkan mereka akan pentingnya kasih sayang. Unsur yang berikutnya adalah sudut pandang. Di sini saya menanggapi bahwa novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, yang dimana penulis mengetahui perasaan, pemikiran, dan latar belakang semua tokoh, serta mampu memberikan penilaian terhadap peristiwa dan karakter. Unsur yang terakhir adalah gaya bahasa. Di dalam novel ini banyak ditemukan majas atau gaya bahasa dan banyak menggunakan bahasa Melayu sehingga kita sebagai pembaca terlihat agak sulit untuk dimengerti. Nah, adapun majas yang dimaksud diantaranya yaitu ada personifikasi yang artinya melukiskan benda mati sebagai makhluk hidup atau manusia. Ada juga litotes yang artinya ungkapan berupa mengecilkan fakta dengan tujuan merendahkan diri. Ada juga hiperbola, yaitu pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan yang ada. Dan yang terakhir ada juga majas parabel, yang artinya ungkapan pelajaran atau nilai tetapi dikiaskan atau disamarkan dalam cerita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.